Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa ashhadu an la ilaha min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa ashhadu an la ilaha min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن الهدي هدي واحدا وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وكل مسألة وخلق منها زوجها الحمد لله ujian kita alhamdulillah ujian kita yang masih memberikan kesempatan kepada kita, yang masih memberikan keistiqomahan kepada kita untuk hadir di majlis yang mulia ini, untuk hadir di masjid yang mulia ini, untuk bertafakuh fiddin, untuk thalabul ilmi, semata-mata mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan semata-mata kita ingin mendalami syariat Islam. Kita lanjutkan pertemuan kita yang lalu, kajian kita terhadap kitab Al-Ushul Tsalatsah, 3 landasan utama yang ditulis oleh Syekhul Islam Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita sudah berbicara pada muqaddimah yang pertama. Sekarang adalah pada muqaddimah yang kedua. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, beliau Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan, i'lam arsalaqallah li ta'atihi anna al-hanifiyya millati Ibrahim an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahud-din wa bidzalika amara Allah jami'an nasi wa khalaqahum laha kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wa ma'na ya'buduni yuwahhiduni. I'lam merupakan fi'lul amri daripada al-ilmu, lawan kata daripada al-jahlu, di mana al-ilmu merupakan memahami sesuatu sesuai dengan faktanya, berbeda dengan al-jahlu yang dia tidak memahami, tidak sesuai dengan faktanya. Al-jahlu yang qasimu ila qismaini, jahil ataupun bodoh terbagi menjadi 2. Ada jahil basit dan ada jahil murakkab. Jahil murakkab annahu la yadri, yaitu orang yang dia tidak mengetahui kalau dia tidak tahu masalah. Ketika ditanya dia memberikan jawaban, akan tetapi jawaban tersebut adalah salah. Ini namanya jahil murakkab. Tahu dia nggak tahu, akan tetapi dia berani untuk memberikan jawaban yang jawaban tersebut adalah salah. Jadi andai kata ketika ujian kalian menulis isi tidak sesuai dengan isinya, dibandingkan lebih baik mengatakan la adri, itu namanya jahil murakkab, bodoh kebangetan, dibandingkan dengan jahlul basit, memang dia mengetahui kalau dia bodoh. Ada orang bertanya, kalau seandainya saya ingin ke masjid, mana jalannya? Oh, kamu jalan ke barat. Ini adalah sesuai dengan fakta, ilmu, betul jalannya adalah ke barat. Tetapi kalau jahil basit ditanya mana jalan ke masjid, dia mengatakan saya tidak tahu. Ada lagi jahil murakkab, ditanya kemana ke masjid, jalannya ke barat, dia mengatakan ke timur, bikin orang sesat. Lawan katanya adalah al-ilmu, yaitu i'lam. Jadi pada kalimat ini beliau ingin menerangkan kepada kita, begitu juga perlu untuk diketahui
perlu bagi kita memiliki ilmu arsyadakallahu li ta'atihi. Kedua kalinya beliau mendoakan kepada kita. Kali yang sebelumnya beliau mendoakan kepada kita, rahimakallah, semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepadamu. Pada mukadimah yang kedua, beliau dengan kalimat arsyadakallahu li ta'atihi, semoga Allah memberikan taufiknya, semoga Allah memberikan bimbingannya kepadamu, semoga Allah memberikan petunjuk kepadamu untuk taat kepadanya, untuk mengerjakan hal-hal yang berfaedah, hal-hal yang bermanfaat bagimu di dunia dan di akhirat. Semoga engkau bisa beristiqomah di atas jalan yang hak. Itulah maksud apa yang beliau katakan kepada kita. Apa itu yang perlu diketahui oleh kita semua yang beliau tuliskan? Annal hanifiyata, Hanafiyah yaitu millat Ibrahim. Hanafiyah merupakan millahnya Ibrahim, merupakan tariqah, merupakan jalan, merupakan syariat Khalilullah Nabi Ibrahim alaihissalam. Seperti apa millatu Ibrahim? Seperti apa Hanafiyah? Dikatakan Hanafiyah maknanya adalah mustaqim, dia lurus, dia tidak bengkok, tidak punya muyul, tidak punya kecenderungan kecuali kepada yang hak. Inilah Hanif. Di mana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam disifati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Hanif, Hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Makanya di dalam zikir pagi kita dan di dalam zikir sore kita ada zikir yang berbunyi asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Asbahna ala fitratil Islam. Di pagi hari ini atau amsayna, di sore hari ini kita berada di atas fitrahnya Islam. Aslahna ala fitrah Islam wa ala kalimatil ikhlas, di atas kalimat tauhid, wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan di atas din Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin, dan di atas tariqah dan di atas syariat Nabi Ibrahim alaihissalam hanifa, beliau itu adalah lurus, wa ma kana minal musyrikin, menyerahkan diri kepada Allah, dan beliau bukanlah golongan yang melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna daripada Hanafiyah. Beliau adalah Hanif, dan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua untuk mengikuti millah Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah An-Nahl, anittabi summa auhayna ilaika anittabi millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Kemudian kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad, ikutilah milah Ibrahim. Milah beliau adalah milah tauhid yang lurus, yang tidak ada penyimpangan sedikit pun dalam tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga millah ataupun ajaran yang dipegang oleh para nabi dan rasul terdahulu sebelum diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi para nabi dan rasul sebelumnya juga diminta untuk mengikuti millah Ibrahim alaihissalam. Hanifan wa ma kana minal musyrikin, beliau adalah seorang yang hanif dan bukan masuk dalam golongan yang musyrik. Dalam ayat yang lain juga di dalam surah An-Nahl Allah katakan, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Sesungguhnya Nabi Ibrahim adalah satu umat qanita, yang taat kepada Allah, hanifa, yang lurus ajarannya, lurus tauhidnya, walam yakum minal musyrikin, dan bukan masuk dalam golongan orang-orang yang musyrik. Ini sengaja kita percepat ya. Saya tidak banyak memberikan penjelasan, takut nanti tidak selesai makannya sampai akhir ya berapa pertemuan. Kemudian beliau mengatakan annal hanafiyah millat Ibrahim, Hanafiyah
millah Nabi Ibrahim adalah apa itu? Millah Nabi Ibrahim yang lurus, anta budallahu wahdahu mukhlishan lahuddin. Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, engkau hanya mengabdi kepada Allah. Di sini menggunakan kalimat wahdahu, hanya kepada Allah pengabdian diberikan. Hanya kepada Allah ibadah diberikan. Bukan hanya ibadah yang sifatnya ritual masuk ke dalam masjid, bukan hanya ibadah yang sifatnya hanya sholat, puasa di bulan Ramadan, zakat serta haji, akan tetapi segala unsur ibadah adalah diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena makna ibadah itu sendiri adalah at-tadallul, bentuk pasrah dan tunduk kita kepada Allah Subhanahu wa taala, at-tadallul wal khudu'. Di mana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengartikan ibadah menjadi satu arti ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yardahu minal aqwali wal af'al adh-dhahirati wal batinah, yaitu sebuah penamaan ataupun seluruh ucapan ataupun perbuatan, baik itu yang zahir ataupun yang batin, yang Allah suka dan Allah ridha, yang Allah cinta dan Allah ridha. Apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Allah menyukainya, itulah ibadah. Tidak hanya terbatas pada salat, tidak hanya terbatas pada puasa di bulan Ramadan, tidak hanya terbatas pada bayar zakat fitrah, dan tidak hanya terbatas pada pergi haji. Inilah bentuk pengabdian ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mukhlisa. Beliau mengatakan khalis, murni, menyerahkan din ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Bayyinah ayat kelima, wa ma umiru illa liya'budallaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Dan tidaklah mereka itu kecuali diperintah oleh Allah, kecuali disuruh oleh Allah untuk apa? Illa liya'budallah, untuk beribadah kepada Allah, untuk mengabdi kepada Allah, mukhlishina lahud-din, murni. Karena dari kalimat khalasa, artinya tidak ada sedikit pun noda. Makanya sering kalau ada orang mengartikan aslun khalis, madu murni, maknanya dia tidak boleh tercampur sedikit pun. Begitu juga tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala khalis, murni, sedikit pun tidak ada campurannya, sedikit pun tidak ada nodanya. Din ini adalah murni diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna din adalah ketundukan, rasa tunduk kita, berserah diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pasrah hanya kepada Allah, tidak kepada yang lainnya, secara mutlak murni kepada Allah. Wa bidzalika, dengan hal tersebutlah amarallah, Allah perintahkan jami'an nas, seluruh manusia, wa khalaqahum laha, dan Allah menciptakan manusia untuk misi tersebut, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana dalilnya? Beliau mengatakan di dalam surah Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Sebagian orang ada yang menerjemahkan sekedar, sebagian orang ada sekedar menerjemahkan illa liya'budun, kecuali untuk menyembahku. Kalau kita mengartikan sekedar untuk menyembahku, ini merupakan bagian daripada ibadah. Kesannya dengan bahasa sembah hanya yang sifatnya ritual kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya sekedar sujud dan ruku. Maka di luar itu tidak peduli bagi saya atas hak Allah Subhanahu wa taala. Makanya alangkah baiknya kalimat ibadah liya'buduni kita terjemahkan kembali kepada asal katanya,
untuk beribadah kepadaku, maka maknanya akan menjadi semakin luas. Maknanya, tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk berkata dan berbuat sesuai dengan apa yang Allah cintai, sesuai dengan apa yang Allah sukai, baik itu amalan hati ataupun amalan yang zahir, baik itu lisan ataupun amal perbuatan. Wa makna ya'budun, makna daripada ya'budun adalah yuwahhiduni. Makna pada ayat tersebut kecuali untuk beribadah kepadaku, maknanya adalah kecuali untuk mentauhidkan aku. Ini beliau ambil, tafsiran ini adalah tafsiran sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Sahabat Ibnu Abbas beliau mengatakan, kullu mawdhi'in fil Qur'ani, setiap ayat yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim yang berbunyi ubudallah, yang berbunyi beribadahlah kepada Allah, fama'nahu wahidallah, maknanya adalah tauhidlah kepada Allah, esakan Allah. Berarti diciptakannya jin dan manusia tidak lain kecuali untuk mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepadanya. Makanya setelah itu beliau mengatakan, wa a'zamu ma amara Allah bihi at-tauhid, dan perintah Allah yang paling agung, dan perintah Allah yang paling mulia, dan perintah Allah yang paling besar adalah tauhid. Tidak ada perintah Allah di atas tauhid. Berarti perintah Allah yang paling tinggi adalah untuk mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Apa fungsinya ketika seseorang bersedekah tapi dia tidak mentauhidkan Allah, dicampur ibadahnya tersebut kepada selain Allah? Apa fungsinya dia masuk masjid, dia sholat, dia melaksanakan haji, akan tetapi dia menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah hanya meminta kepada makhluknya esakan Allah, Allah jangan disamakan, Allah jangan diduakan dengan makhluk manapun. Inilah kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy ketika itu, di mana mereka melakukan tawaf, di mana mereka mengakui Allah yang memberikan rezeki kepada mereka, Allah yang menciptakan mereka, dan mereka mengakui dengan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, akan tetapi mereka tidak mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa? Karena mereka menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tawaf, akan tetapi cara minta kepada Allah tidak kepada Allah langsung, akan tetapi dengan menggunakan berhala-berhala yang mereka sembah. Makanya dikatakan itulah kesyirikan. Itulah yang diperangi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andai kata seseorang cukup dikatakan dengan tauhid, dia mengatakan Allah sebagai sang pencipta, dia mengatakan Allah yang memberikan rezeki, kemudian dengan cukup sholatnya dia tanpa mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, cukup dengan tawafnya dia tapi tidak mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak diperintahkan oleh Allah untuk melakukan perang Badar, tidak akan memerangi mereka. Tidak ada misi dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu ketika beliau menerjemahkan tauhid adalah wa huwa ifradullah bil ibadah. Makna tauhid di sini adalah mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dalam urusan ibadah. Kemudian beliau mengatakan wa a'dhamu ma naha anhu asyirku, dan larangan yang paling besar adalah syirik. Maka dikatakan dosa paling besar adalah syirik. Perintah yang nomor satu adalah tauhid. Wa huwa da'watu ghairihi ma'hu. Perhatikan kalimat yang beliau tuliskan. Makna daripada syirik adalah beliau tidak menulis sekedar dengan kalimat da'watu ghairihi, menyeru kepada selain Allah, tidak sebatas itu. Beliau cantumkan ma'ahu, menyeru kepada selain Allah. Ma'ahu artinya apa? Bersama Allah. Itu yang dikatakan syirik. Bukan menyeru kepada selain Allah dengan melupakan Allah, tidak.
Dia ingat sama Allah, dia sholat kepada Allah, dia berzikir kepada Allah. Akan tetapi selain itu, pada waktu yang lain, dia juga menyeru kepada selain Allah. Itu malah maknanya kalimat syirik. Beliau mengambil dalil dari surah An-Nisa ayat 36. Wad dalilu qauluhu ta'ala wa'budallaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan beribadahlah kepada Allah wala tusyriku bihi syai'a, dan jangan sekutukan Allah dengan apapun. Itulah makna syirik. Jadi sebagaimana dalam pertemuan yang lalu kita jelaskan, ya. Jadi pengertian syirik itu bukan maknanya adalah orang itu menyampingkan Allah, tidak mengingat Allah sama sekali, kemudian dia mengambil Tuhan yang lain. Tidak demikian. Yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy, mereka ingat Allah. Mereka dalam kondisi sulit ingat Allah. Ketika mereka ditanya siapa yang menciptakan mereka, memberikan rezeki kepada mereka, mereka jawab Allah. Tapi Allah katakan, fa anna tusrafun. Kalau memang itu hak, kenapa kalian dipalingkan? Mereka mengetahui Allah, akan tetapi ketika mereka berdoa kepada Allah pakai berhala, mereka mengatakan jiwa kami ini kotor, tidak layak untuk langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kami menggunakan patung-patung ini merupakan simbol orang-orang suci. Itu sudah dicap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai kesyirikan dan diperangi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka demikian juga kalau ada orang yang merasa dirinya adalah muslim, dia sholat, dia puasa, dia zakat, dia pergi haji, akan tetapi di samping itu dia berikan hak Allah kepada selain Allah, maka itulah syirik. Jadi Allah tidak boleh haknya diberikan kepada siapapun. Wa'budallaha wa la tusyriku bihi syai'a, yang menunjukkan Allah memiliki hak nomor satu setelahnya. Karena setelah ini dikatakan sebagai ayat al-huquq al-'asharah. Ada 10 hak yang harus dipenuhi di dalam ayat ini. Wa'budallaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin. Apa selanjutnya? Di situ Allah Subhanahu wa ta'ala memulai dari tauhid kepada Allah, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, kemudian kepada kerabat, kemudian kepada orang fakir, miskin, dan selanjutnya. Kemudian beliau mengatakan, fa idza qila laka, apabila ditanya kepada kamu, mal usulu tsalatsah, barulah masuk ke dalam inti. Fa idza qila laka mal usulu tsalatsah alladhi yajibu al-insani ma'rifatuha, apabila ditanyakan kepadamu apakah 3 landasan utama, apa itu usulul tsalatsah yang wajib bagi manusia untuk mengetahuinya, faqul, maka katakanlah ma'rifatul 'abdi rabbahu wa dinahu wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Maka jawabannya adalah, maka katakan mengenal, ya, ma'rifatul 'abdi rabbahu, seorang hamba adalah mengenal Allah, mengenal Rabbnya, wa dinahu, mengenal dinnya, wa nabiyahu, dan mengenal nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa idza qila laka man rabbuka, dan apabila ditanya kepadamu man rabbuka, siapakah Rabb kamu, faqul rabbi Allah alladzi rabbani, Rabbku adalah Allah alladzi rabbani. Bahasa rabbani di sini maknanya adalah sangat luas. Beliau tidak hanya menuliskan dengan kalimat rabbiyallahu alladzi khalaqani, karena ketika dikatakan rabbiyallahu alladzi rabbani, maknanya berarti Rabbku adalah Allah yang telah menciptakanku, yang telah memberikan aku rezeki, yang telah mengatur segala urusanku.
wa rabba jami'al alamin, dan begitu juga memberikan segalanya kepada seluruh alam, bi ni'matihi, dengan nikmatnya, wa huwa ma'budi, dialah Allah, zat yang aku ibadahi, laisa li ma'budun siwahu, dan aku tidak punya zat yang diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti menunjukkan Allah adalah ma'bud dan kita adalah abdun. Gelar tertinggi seorang manusia di hadapan Allah adalah abdun. Tidak ada gelar yang lain. Makanya dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nama yang paling disukai adalah Abdullah dan Abdurrahman, karena di dalamnya terkandung makna penghambaan kepada Allah. Setelah itu adalah kepada al-asmaul husna. Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi kita di dalam Al-Qur'anul Karim dengan kalimat abdun. Makanya di dalam syahadat kita diiringi dengan kalimat abdun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Abdun, kalimat yang dicintai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah ditawarkan oleh malaikat Jibril alaihissalam, wahai Muhammad, aku diutus oleh Allah untuk bertanya kepadamu. Allah menjadikanmu sebagai seorang nabi dan raja atau sebagai seorang nabi dan hamba? Beliau mengatakan, Allah menjadikanku sebagai seorang nabi dan hambanya. Bentuk ketawaduan yang tinggi kepada Allah. Wa annahu lamma qama Abdullah yad'uh kadu yakununa alaihi libada. Dalam surah Al-Jin, Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Jin menyebut nabi kita dengan kalimat Abdullah. Wa annahu lamma qama Abdullah, dan ketika Muhammad itu berdiri salat. Di dalam surah Al-Isra Allah juga menyebut nama nabi kita dengan kalimat abdun. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu lidriyahu min ayatina. Segala puja bagi Allah yang telah memperjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa dengan kalimat abdun. Karena Allah adalah ma'bud. Wa huwa ma'budi, Allah adalah zat yang aku ibadahi. Laisa li ma'bud siwahu, aku tidak punya zat yang aku ibadahi, yang aku mengabdi kepadanya kecuali hanya selain Allah. Mana dalilnya? Beliau mengatakan, wad dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allah adalah Rabb, adalah ma'bud. Al-alamin adalah kita. Beliau mengatakan, wa kullu man siwallahi alamun. Makanya dalam salah satu tafsirannya sahabat Ibnu Abbas mengatakan, al-alamin adalah alamul insi wal jinni, alam jin dan alam manusia. Maknanya selain Allah itu adalah masuk dalam kalimat al-alamin, Rabb seluruh alam, Rabb seluruh makhluk-makhluknya. Wa kullu man siwallahi alamun, semua yang selain Allah itu adalah alam. Wa ana wahidun min dzalikal alam, dan aku merupakan salah satu bagian dari alam tersebut. Jadi kita masuk di dalam kalimat al-alamin, Allah sebagai Rabbnya. Ini dalil yang beliau gunakan. Ya, segala puji bagi Allah, Rabb bagi seluruh alam. Maknanya adalah Rabb bagi seluruh makhluknya. Fa idza qila laka, maka apabila ditanyakan kepadamu, bima arafta rabbaka, dengan apa engkau mengenal Rabbmu, faqul, maka katakanlah, bi ayatihi wa makhluqatihi, aku mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan ayat-ayatnya, wa makhluqatihi, dengan makhluk-makhluknya,
Wa min ayatihi al-lailu wan nahar, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah itu adalah malam dan siang. Wasyamsu wal qamar, matahari dan bulan. Wa min makhluqatihi, dan di antara makhluk Allah itu adalah as-samawati sab'u wa man fihinna, 7 langit beserta penghuninya. Wal arduna sab'u wa man fihinna wa ma bainahuma, dan 7 bumi beserta penghuninya dan di antara langit dan bumi. Di antara makhluk Allah Subhanahu wa taala, beliau mengambil di antara makhluk Allah itu adalah makhluk yang terbesar. Ya, walaupun ada lagi yang besar, yaitu arsy Allah. Ya. 7 langit beserta penghuni langit adalah makhluk Allah. 7 langit, 7 bumi, 7 lapisan bumi beserta penghuninya, dan apa yang ada di antara langit dan bumi juga makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini untuk menunjukkan Allah itu Rabb. Siapapun berarti tidak boleh dijadikan sesembahan, tempat mengabdi, walaupun mereka itu adalah makhluk pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam hadis dikatakan, tafakkaru fi alaillah wa la tafakkaru fi dzatihi. Tafakurlah, berfikirlah terhadap makhluk ciptaan Allah, dan janganlah memikirkan terhadap zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi cara mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan ayat-ayatnya. Cara mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan makhluk-makhluknya. Makanya Allah katakan, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ila samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Kita diminta untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya Nabi Ibrahim alaihissalam menunjukkan tauhidnya. Pertama kali yang Allah sebutkan di dalam surah Al-An'am juga demikian, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan matahari, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bulan. Falamma afala qala la uhibbul afilin. Ketika sudah tenggelam matahari dan bulan tersebut, beliau mengatakan, aku tidak menyukai sesuatu yang sudah binasa ataupun hilang. Kemudian mana dalilnya? Jadi inilah luar biasa. Satu pernyataan beliau, ya, beliau hadirkan dalil. Satu pernyataan beliau keluarkan dalil. Semuanya ada argumentasinya dari Al-Quran ataupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wad dalil qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah, la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas. Tentu penciptaan langit dan bumi adalah lebih besar daripada penciptaan manusia, yang menunjukkan beliau mengambil contoh terhadap langit dan bumi. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah, wa min ayatihi al-lailu wan naharu wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamari wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah malam dan siang, matahari dan bulan. Maka dari itu jangan sujudnya kepada matahari dan bulan. Pada ayat ini Allah menunjukkan bahwasanya matahari, bulan termasuk makhluk Allah. Jangan sujudnya kepada makhluk Allah. Wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun, dan sujudlah kepada Allah yang telah menciptakan mereka seluruhnya, in kuntum iyyahu ta'budun, kalau kalian itu betul-betul orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyaallah, lengkap. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah, inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy yughshil laila an-nahara yatlubuhu hatitha wasyamsa wal qamar wan nujuma musakhkharatin bi amri ala lakul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala pada ayat ini menyebutkan penciptaannya, apa yang Allah ciptakan, kemudian beliau beristiwa di atas arsy, Allah menyebutkan ala lakul khalqu wal amru, penciptaan dan perintah
itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan apa? Kalau kamu itu mengimani Allah adalah menciptakan kamu, kenapa kamu tidak memberikan secara mutlak seluruhnya perintah kepada Allah Subhanahu wa taala? Maknanya Allah itu tidak hanya menciptakan, tapi juga Allah itu mempunyai hukum. Ala lahul khalqu wal amru. Kalimat al khalqu di situ penciptaan dan hukum Allah Subhanahu wa taala. Tabarakallahu rabbul alamin. Allah Rabb al-alamin adalah maha tinggi. Kemudian beliau mengatakan wa rabbu huwal ma'bud. Jadi kalau kita ditanya apa makna Rabb? Rabb di sini maknanya adalah ma'bud. Allah al-Khaliq berarti adalah ma'bud. Allah ar-Razzaq maknanya adalah ma'bud. Allah al-Mudabbir berarti Allah adalah ma'bud. Mana lagi dalilnya kalau Rabb itu adalah ma'bud? Beliau mengatakan wad dalilu qauluhu ta'ala ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'an wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Pada ayat ini setelah Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan kepada kita kekuasaan Allah dengan membentangkan bumi, dengan menegakkan langit, dengan menurunkan hujan dari langit. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Beliau akhirnya melarang untuk mengambil sesembahan apapun dari selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kaitannya dengan mukadimah yang kedua yang lalu sudah dijelaskan. Pada mukadimah yang kedua dikatakan annallaha razaqannallaha khalaqana ya wa razaqana ya, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rezeki kepada kita. Maka tidak ada yang Allah minta kepada kita kecuali untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Walam yatrukna hamala, dan Allah tidak membiarkan kita dengan sia-sia. Makanya Allah juga menyebutkan ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Apakah manusia itu menyangka bahwasanya dia dibiarkan dengan sia-sia? Jadi di sini beliau ingin menerangkan kepada kita semua hikmah dari penciptaan manusia itu adalah untuk beribadah kepada Allah, untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan seluruh tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dengan seluruh yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk menunjukkan bahwasanya yang menciptakan itulah yang berhak untuk diabdi. Makanya Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan al-khaliq li hadhil asya' huwal mustahiqqu lil ibadah. Ini namanya setelah pemaparan dalil secara ayat menggunakan akal sehat. Makanya di dalam beberapa ayat afala ta'qilun, di mana akal kamu? Kamu melihat alam, gunung yang terbentang, langit yang menjulang tinggi, turunnya hujan, tumbuh-tumbuhan di sana sini, laut yang begitu luas. Tentunya kamu berpikir ini semua ada yang menciptakan. Tentunya yang menciptakan adalah zat yang hebat. Kalau memang demikian, afala ta'qilun? Kenapa kalian tidak berakal? Mana akalmu? Makanya Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, yang menciptakan ini semua itulah yang berhak untuk dijadikan tempat mengabdi. Jangan mengambil tempat mengabdi yang lain. Jangan mengambil makhluk apapun. Kehebatan apapun tidak ada lebih hebatnya dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Yang paling hebat itulah yang dijadikan tempat ibadah, yang dijadikan sebagai tempat mengabdi. Disinilah makanya dalilnya dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Jadi yang menciptakan ini semualah yang berhak untuk tempat mengabdi, yang berhak untuk tempat beribadah. Kemudian ini selanjutnya ya. Ini nggak bisa diputus ini. Selanjutnya kita tidak bisa untuk menerangkan pada malam hari ini
karena berkaitan dengan jenis-jenis ibadah yang Allah perintahkan. Ya. Di antara contohnya ya sangat banyak sekali. Kalau kita melihat semua di antara seluruh contoh ini merupakan kesimpulan dari contoh yang ada di dalam kitab Tauhid. Insyaallah nanti satu persatu contohnya ya akan kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Karena setelah ini nanti selesai, kita akan masuk ke dalam al-aslu tsani, ya, usul tsalatsah yang kedua, mengenal dinul Islam bil adillah. Kemudian yang terakhir barulah ditutup dengan ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian ditutup dengan al-khatimah, mengenal tagut. Ya. Jadi setelah beliau memaparkan kita untuk bertauhid, mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya ada sosok yang menghalangi manusia agar manusia tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa sosok tersebut? Makanya di akhir beliau mengatakan itulah sosok yang bernama tagut. Yang beliau nanti di khatimah, di penutupnya akan mengatakan manusia nanti akan dibangkitkan setelah mereka diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bacakan satu paragraf ini saja. Wa anwa'ul ibadah. Setelah beliau menerangkan kepada kita bahwasanya tugas dan misi kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah ibadah, beliau sedikit menerangkan jenis-jenis ibadah yang Allah perintahkan kepada kita. Contoh adalah Islam. Maksudnya adalah rukun Islam, wal iman, rukun iman, wal ihsan. Yang ada disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis tentang iman, Islam dan ihsan. Di antaranya lagi kata beliau ad-du'a. Nanti akan kita jabarkan satu persatu. Wal khauf, rasa takut. War raja, rasa optimis, mengharap hanya kepada Allah. Wat tawakkul, bertawakal. War raghbah, war rahbah. Di situ nanti ada perbedaan antara khauf dan raghbah. Begitu juga raghbah. Wal khusyuk, khusyuk hanya kepada Allah. Wal khasyah. Apa perbedaan antara khauf, raghbah dan khasyah? Kemudian wal inabah, rasa kembali hanya kepada Allah. Wal isti'anah, minta tolong kepada Allah. Wal isti'adah, perlindungan kepada Allah. Istighatsah, nanti juga akan kita ya berikan perbedaan. Apa beda antara isti'anah, isti'adzah, istighatsah? Tiga pengertian. Karena tadi sebelumnya antara kalimat khauf, rahbah, khasyah. Kemudian begitu juga antara raja dan raghbah. Kemudian perbedaan antara isti'anah, isti'adzah dan istighatsah. Kemudian wadzabhu, menyembelih, wan nadhru, bernazar, serta jenis ibadah lainnya yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, semuanya adalah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, yang sebagaimana Allah sebutkan di dalam surah Al-An'am, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Yang ayat tersebut menunjukkan seluruhnya hidup dan mati kita hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ya selanjutnya ya nanti akan kita jelaskan ya. Coba kita lihat faman sarafa minha syai'an ghairillah fa huwa musyrikun kafirun. Beliau mengatakan wad dalilu qaulu ta'ala, semua yang beliau jabarkan ini yang menunjukkan hanya kepada Allah. Beliau mengambil satu dalil wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Lihat sekali lagi pada ayat tersebut yang menunjukkan daripada makna syirik, dan sesungguhnya masjid itu hanyalah milik Allah. Bisa jadi makna masjid di sini adalah masjid tempat kita beribadah, kita sholat 5 waktu, atau yang kedua, makna masjid ini adalah tempat manapun kita bisa beribadah kepada Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Jadi makna masjid di sini dua. Bisa makna masjid adalah bangunannya, bisa makna masjid tersebut adalah tanah ataupun bumi manapun yang kita pijak.
Wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, kata Nabi. Dan telah dijadikan untukku tanah sebagai tempat beribadah, sebagai masjid dan sebagai alat bersuci. Pada ayat ini Allah mengajarkan kepada kita, fala tad'u ma'allahi ahada. Masjid adalah milik Allah. Allah mengatakan, maka dari itu fala tad'u. Dakwah, kalimat doa ada dua. Ada satu namanya doaul mas'alah, dan yang kedua adalah doaul talab, doa permintaan, dan ada doa tuntutan. Ya, doa ketika dikatakan doaul mas'alah, itu adalah doa kita minta kepada Allah demikian. Yang satu lagi doa talab, doa yang artinya adalah perintah. Seluruh ibadah itu adalah doa. Makanya dalam sebuah hadis dikatakan ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menggunakan untuk menerjemahkan arti ibadah dengan kalimat doa. Sesuai sabda Nabi tadi, ad-du'a muful ibadah atau ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Jadi makna doa di sini bukan hanya mengangkat tangan. Makna doa di sini juga bisa bermakna beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan fala tad'u, jangan berdoa, jangan beribadah kepada siapapun ma Allah. Ingat sekali lagi, pada ayat ini Allah katakan, Allah tidak mengatakan fala tad'u ahada. Tapi Allah menyebutkan fala tad'u ma Allahi ahada. Jangan doa kamu kepada Allah juga kamu berikan kepada selain Allah. Jangan ibadah kamu kepada Allah juga diberikan kepada selain Allah. Ini salah satu dalil yang tadi kita terangkan, yang menunjukkan apa? Dalam posisi ibadah, sekali lagi, ketika kita sudah memberikan ibadah kepada Allah, mohon jangan makhluk yang lain itu disamakan. Jangan makhluk yang lain itu diberikan porsi ibadah yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Paling besar dia menjadikan syirik besar, mengeluarkan kita dari keislaman. Paling kecil akan menjadikan kita syirik asghar, dan kita terjebak kepada riya dan sum'ah. Kenapa? Karena memberikan porsi ibadah kita kepada selain Allah dan juga memberikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dikatakan syirik. Maka bila mengatakan faman sarafa minha syai'an ghairillah, maka barang siapa yang bagian dari ibadahnya tersebut dia berikan kepada Allah, kepada selain Allah, bahwa musyrikun kafirun, itulah orang yang musyrik, itulah orang yang kafir. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan kepada matan yang selanjutnya. Karena kalau kita jelaskan terlalu panjang nanti tidak akan selesai ya. Kita sedikit demi sedikit sampai sini dulu, insyaallah ya. Yang sedikit ini ya memberikan manfaat kepada kita semua. Maka alangkah baiknya ya lebih konsentrasi lagi kalau ada di antara kalian ya, apabila ada yang memiliki bukunya adalah itu lebih baik. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.